Kisah lengkap Nabi Musa alaihi salam. 1. Kelahiran yang diselamatkan Allah. Saat itu Firaun memerintah dengan kejam di Mesir. Setiap bayi laki-laki Bani Israel pasti dibunuh karena takut akan lahir pemimpin yang menggulingkan kekuasaannya. Ketika Nabi Musa lahir, ibunya Yukabat merasa takut namun diberi petunjuk Allah. Letakkan bayi Musa di dalam peti, lalu hanyutkan ke Sungai Nil. Peti itu terbawa arus hingga ke istana Firaun. Istri Firaun, Asiyah binti Muzahim, melihat bayi itu dan merasa sangat sayang, lalu memohon agar tidak dibunuh. Firaun yang keras hati pun luluh karena pengaruh istrinya. Saat bayi Musa menolak menyusu pada perawat lain, Allah mengarahkan agar saudara perempuannya membawa ibunya sendiri untuk merawatnya, sehingga ibu kandungnya pun kembali merawat anaknya dengan aman. 2. Masa dewasa dan peristiwa pertama. Ketika sudah dewasa, Nabi Musa memiliki tubuh yang kuat dan berwibawa. Suatu hari beliau melihat dua orang bertengkar. Satu dari kaumnya sendiri, satu lagi orang Mesir yang menindasnya. Tanpa sadar, Musa meninju orang Mesir itu hingga tewas. Musa pun menyesal dan berdoa memohon ampun Allah. Keesokan harinya beliau kembali melihat orang yang sama bertengkar. Saat Musa mendekat, orang takang itu takut dan mengancam akan melaporkan kejadian kemarin. Mendengar itu, Musa pun memutuskan pergi meninggalkan Mesir sebelum tertangkap. Beliau berjalan jauh hingga sampai ke negeri Madian, tempat Nabi Syuaib berdakwah. Di sana beliau membantu dua gadis mengairi ternak, kemudian dipekerjakan dan dinikahkan dengan putri Nabi Syuaib. Sri, diangkat menjadi nabi dan mukjizat. Setelah bertahun-tahun tinggal di Madian, saat dalam perjalanan pulang bersama keluarganya, Musa melihat api menyala di sisi bukit Tursina. Saat mendekat, tiba-tiba beliau dipanggil dari semak belukar yang suci. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Allah mengangkat Musa menjadi nabi dan rasul, memberikan dua mukjizat besar. Tongkat yang dipegangnya berubah menjadi ular yang bergerak cepat. Tangan yang dimasukkan ke ketiak keluar bersinar putih menyilaukan tanpa cacat. Allah juga memerintahkan agar saudara kandungnya, Nabi Harun AS, ikut mendampingi karena beliau lebih fasih berbicara, agar dakwah lebih kuat dan mudah diterima. 4. Menghadap Firaun dan para penyihir. Sesampainya di istana, Nabi Musa menyampaikan perintah Allah. Bebaskanlah Bani Israel agar mereka beribadah kepada Allah semata. Firaun menolak dengan sombong, bahkan mengaku dirinya Tuhan dan menantang dengan para penyihir terbaik. Pada hari pertemuan yang ditentukan, para penyihir melemparkan tali dan tongkat, hingga terlihat seperti ular yang bergerak. Namun saat Nabi Musa melemparkan tongkatnya, seketika itu juga menelan semua buatan mereka. Melihat mukjizat yang nyata, para penyihir langsung bersujud beriman, karena mereka sadar itu bukan sihir biasa melainkan kuasa Allah. Firaun yang marah besar mengancam akan menyiksa mereka jika tetap beriman. Namun mereka tetap teguh. Keputusan hanya pada Allah. Kami lebih memsiksa milisannya daripada keinginanmu. 5. Azab dan keluarnya Bani Israel. Karena tetap keras kepala, Allah menurunkan siksaan beruntun ke Mesir, banjir besar, belalang memakan tanaman, kutu, katak, dan darah pada air. Setiap kali Firaun berjanji membiarkan mereka pergi, namun setelah azab hilang, ia mengingkarinya kembali. Akhirnya Allah memerintahkan Nabi Musa memerintahkan kaumnya berangkat diam-diam pada malam yang ditentukan. Saat mereka sudah sampai di tepi Laut Merah dan pasukan Firaun mengejar dari belakang, Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Laut terbelah menjadi dua jalan kering dengan tembok air di kiri dan kanan. Setelah semua Bani Israel selamat menyeberang, saat Firaun dan pasukannya masuk ke tengah, air kembali menutup dan menenggelamkan mereka semua. Firaun sempat beriman saat air sudah menutup lehernya, namun sudah terlambat. 6. Di Bukit Tursina dan peristiwa anak sapi. Setelah selamat, Nabi Musa dipanggil Allah selama 40 malam untuk menerima kitab Taurat yang berisi petunjuk dan hukum. Beliau menitipkan kepemimpinan sementara kepada Nabi Harun. Namun saat Musa pergi, Samiri membuat patung anak sapi dari emas yang dikumpulkan kaumnya, lalu meminta mereka menyembahnya. Banyak yang tergoda. Saat Musa kembali dan melihat kekacauan itu, beliau sangat marah. Namun setelah mendengar penjelasan Harun, Musa memaafkan dan berdoa agar Allah mengampuni kaumnya. Mereka pun bertaubat dengan sungguh-sungguh,
dan Allah menerima pertobatan mereka. 7. Perjalanan menuju Tanah Suci. Nabi Musa memimpin Bani Israel menuju Palestina, tanah perjanjian yang dijanjikan Allah kepada keturunan Nabi Ibrahim. Di perjalanan mereka sering diuji. Mengeluh ingin makanan lain selain mena dan salwa, ingin melihat Allah secara terang-terangan hingga takut berperang melawan penduduk kota yang kuat. Karena ketakutan dan pembangkangan itu, Allah menetapkan mereka mengembara di padang pasir selama 40 tahun sebelum akhirnya diperbolehkan masuk ke tanah perjanjian. 8. Wafatnya Nabi Musa AS. Menjelang masuknya Israel Bani ke Palestina, Nabi Musa dipanggil menghadap Allah. Beliau wafat dalam keadaan mulia, tidak ada yang tahu tempat makamnya secara pasti, agar kaumnya tidak menyembah makamnya kelak. Nabi Musa dikenang sebagai nabi yang paling banyak berbicara langsung dengan Allah. Pemimpin yang sabar, pemberani, dan pejuang yang membebaskan umat dari perbudakan dan kesesatan. Inti kisah, Nabi Musa mengajarkan bahwa kekuasaan dan kesombongan manusia tak akan pernah menang melawan kehendak Allah. Kesabaran, ketaatan, dan keberanian memegang kebenaran adalah kunci keselamatan, meski menghadapi penguasa yang paling kejam sekalipun.